Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada video kali ini, kami akan bahas materi tentang pernikahan. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah fikih Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sarina Rulita, LC/MSI. Kami dari kelompok 4 bersama saya, Fitri Lela Syawali Siregar, dan 3 teman saya yaitu Adrin Dwi Kusuma, Distia Fajriyati, dan Barik Baskaradi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama pengertian dan dalil nikah, yang kedua adalah hukum nikah, yang ketiga adalah rukun nikah dan syaratnya, yang keempat adalah mahram dan wali nikah, yang kelima adalah kewajiban dan hak suami istri, yang keenam adalah hikmah kepernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u, yang artinya bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalil pernikahan berada di surat Ar-Rum ayat 21 dan surat Al-Dzariyat ayat 49. Selanjutnya ialah hukum nikah. Ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaiz atau mubah, yang artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Dan yang kedua adalah wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, akan tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima adalah haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Selanjutnya ialah rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama ialah harus adanya suami. Yang kedua adalah harus adanya istri, dan yang ketiga adalah wali. Yang keempat adalah adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Untuk syarat suami, yang pertama itu harus beragama Islam, dan yang kedua itu atas kehendak sendiri dan tidak boleh dipaksakan. Yang ketiga itu bukan mahram, dan yang keempat itu tidak sedang umrah ataupun haji. Selanjutnya rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama ialah harus adanya calon suami, dan yang kedua adalah harus adanya calon istri, dan yang ketiga adalah harus adanya wali, dan yang keempat adalah harus adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adalah harus adanya ijab dan qabul. Untuk syarat calon suami, yang pertama itu harus beragama Islam, yang kedua itu atas kehendak sendiri dan tidak boleh dipaksakan, yang ketiga adalah bukan mahram, dan yang keempat adalah tidak sedang ihram haji. Dan untuk syarat-syarat calon istri, yang pertama adalah beragama Islam, dan yang kedua adalah tidak terpaksa, yang ketiga adalah bukan mahram, yang keempat adalah tidak bersuami, dan yang kelima adalah tidak sedang dalam masa iddah, dan yang keenam adalah tidak sedang umrah haji ataupun ihram. Dan yang keenam adalah tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Kemudian syarat-syarat wali, yang pertama adalah mukallaf atau Islam, dewasa, sehat akalnya, dan yang kedua adalah laki-laki yang merdeka, bukan budak, dan yang ketiga adalah adil, tidak boleh memihak, yang keempat adalah tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Dan untuk syarat-syarat 2 orang saksi, yang pertama adalah Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan yang kelima adalah hadir dalam akad nikah. Dan untuk syarat ijab dan qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Contoh bacaan ijab ialah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Fulan bin Fulan dengan anak saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin
dibayar tunai. Dan contoh kabulnya ialah saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah ialah sunnah muakkad, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Materi selanjutnya adalah wali nikah. Wali nikah dalam suatu pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Ayah kandung. Ayah tiri tidak sah menjadi wali. 2. Kakek, dan seterusnya ke atas, seperti buyut. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki seayah atau saudara tiri. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yaitu keponakan kandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, keponakan tiri. 7. Paman sekandung. 8. Paman seayah. 9. Anak laki-laki dari paman sekandung, yaitu sepupu. 10. Anak laki-laki dari paman seayah, sepupu tiri. Yang kedua ada wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat asistennya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Wali nasab benar-benar tidak ada. B. Wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada. C. Wali akrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali. D. Wali nasab sedang berihram haji atau umroh. E. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. F. Wali yang lebih dekat sedang masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. G. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. H. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama yang akan dibahas yaitu kewajiban suami. Yang paling pertama yaitu memberi nafkah, di mana seorang suami ini wajib untuk memberikan gajinya untuk menafkahi keluarganya, istri maupun anak-anaknya. Kewajiban memberi makan dan juga pakaian. Kewajiban ini hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Jadi, seorang ayah atau seorang suami juga tidak sampai menderita karena ibu atau istri dan anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuannya. Lalu yang kedua yaitu menggauli istri secara ma'ruf. Lalu yang ketiga, memimpin keluarga dengan penuh tanggung jawab. Seperti kewajiban suami ini memberikan pengajaran kepada istri dan anak-anaknya untuk lebih taat lagi di jalan Allah. Kemudian yang keempat adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari. Jadi tidak hanya istri yang 100% untuk mengurus masalah rumah tangga, tetapi juga harus ada campur tangan dari suaminya. Kemudian setelah mengikuti semua kewajiban suami, maka suami mendapatkan haknya, yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali yang maksiat. Lalu yang kedua, diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan atas seizin suaminya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang keempat, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Jadi suami ini setelah bekerja memberi nafkah, maka dia berhak untuk mendapatkan suatu pujian dari suami maupun dari istri maupun anak-anaknya. Kemudian lanjut ke kewajiban istri.
Yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami dalam batas ajaran Islam. Patuh jika suami memang tidak memperbolehkan seorang istri untuk keluar rumah. Bahkan jika memang suami tidak memperbolehkan seorang istri untuk bepergian haji, untuk melaksanakan ibadah haji, maka istri tetap tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua, memelihara kehormatan diri dan keluarga serta benda-benda suami. Jadi seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan dari suaminya dengan tidak mengumbar aib maupun permasalahan dalam rumah tangganya. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan mengurus anak, mengurus suami maupun mengurus masalah kebersihan dalam rumah. Yang keempat, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, maka istri juga berhak untuk mendapatkan haknya. Yang pertama adalah mendapat mahar dari suaminya. Mahar atau mas kawin ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad. Nah, untuk kewajiban dari seorang suami ini juga memberikan mahar, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Lalu yang kedua adalah mendapat perlakuan yang patut dari suaminya dengan diberi kasih sayang, diberi rasa kepedulian yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan nafkah. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengenai hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Seperti fungsinya juga bahwa seseorang wajib untuk menikah jika memang dia sudah mapan dan juga tidak mampu untuk mengontrol hawa nafsunya. Lalu yang kedua adalah pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi seiring berjalannya waktu, maka baik suami maupun istri akan mengalami kedewasaan dan juga kekompakan bersama. Yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Jadi pernikahan juga bisa menjadi suatu wadah di mana terjadinya keeratan tali silaturahmi antara keluarga istri maupun keluarga suami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Baskaradi. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunannya. Contohnya ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang kedua yaitu wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Contohnya yang pertama, ibu yang menyusui, dan yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama adalah ibu dari istri mertua. Yang kedua, anak tiri, anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah cerai atau belum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila.
yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Lalu yang keempat, menantu, istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai maupun belum. Yang terakhir, wanita yang harus dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istrinya. Misalnya haram melakukan poligami, memperistri sekaligus terhadap dua orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Listia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.